Banyak yang bilang impresi pertama itu penting karena menentukan ketertarikan, lanjut atau enggak. Bukan patokan pasti, iya memang, namun kalau ada produk elektronik yang bisa ngasih impresi awal begitu bagus dan sampai akhir pun masih bikin seneng, itu nggak banyak. Ini dia Lenovo Yoga C740, sebuah laptop convertible yang belum lama ini rilis di Indonesia dan merupakan satu dari sedikit perangkat yang dari awal saya lihat udah bikin seneng, udah wah, terus pas selesai pakai pun juga masih bikin happy. Langsung aja saya ngomongin di depan, laptop yang saya review sekarang ini pastinya punya harga yang buat banyak orang masih dianggap tinggi. Untuk yang saya review sekarang ini adalah varian top tier-nya dengan harga 18 juta. Mahal, iya, namun perlu diingat, laptop bukanlah handphone. Laptop bukan sebuah perangkat yang akan kamu ganti tiap tahun. Dan saya yakin setiap orang yang beli sebuah laptop itu ekspektasi adalah perangkat yang bisa dipakai 2, 3, sampai 4 tahun. Saya aja punya sebuah laptop yang umurnya sudah 5 tahun, masih nyala sampai sekarang, masih saya pakai sebagai harddisk cadangan. Jadi kalau hitung-hitung sebenarnya nggak segitu mahalnya. Bahkan kalau laptopnya bagus, itu bisa mendukung aktivitas, bisa dipakai kerja yang menghasilkan, dan pada akhirnya kalau bisa dimaksimalkan dengan benar-benar, jangankan balik modal, surplus pun bisa banget. Untuk Lenovo Yoga C740, dengan harga yang kamu bayarkan tadi, itu sudah termasuk dengan 2 tahun premium care, dan juga ada accidental damage protection. Jadi, kalau dalam 2 tahun pertama, setelah pemulihan, kamu mungkin terjadi lagi ngetik ketumpahan kopi, jatuh dari meja, atau konslet, keyboard rusak, dan segala macamnya yang tidak disengaja, itu semua akan ditanggung oleh Lenovo dan kamu nggak perlu bayar apa-apa. Itu udah oke banget. Dan kamu juga di awal akan mendapatkan lisensi Microsoft Word yang student, itu value-nya 1,8 juta rupiah. Lisensi yang dasar, namun saya yakin untuk kebutuhan mayoritas orang itu udah cukup banget. Sekarang balik lagi ke reviewnya si Yoga C740. Ini adalah Lenovo Yoga C740, sebuah laptop convertible. Sesuai serinya yaitu C, convertible alias bisa digunakan dengan macam-macam posisi berkat bagian engselnya yang luas banget. Jadi bukan cuma tegak lurus kayak yang biasa jadi ciri khas Lenovo, diputer sampai jadi tablet pun nggak masalah. Untuk desain nggak sulit buat dibilang laptop ini premium. Tampilannya simple, pilihan warnanya juga bagus, namun di atas itu semua Lenovo tetap mampu ngasih build quality yang solid dengan material aluminiumnya. Berasa mantep lah saat dipegang. Dari segi dimensi, Lenovo Yoga C740 tergolong perangkat yang ringkas. Ukurannya nyaman untuk masuk ke dalam tas, perangkatnya juga tipis, dan yang terpenting, bobotnya hanya sekitar 1,4 kg tanpa charger. Kalau ditambah charger, palingan 1,6 kg, tapi yang saya suka dari Lenovo Yoga C740 adalah chargernya menggunakan USB-C yang otomatis bisa saya pakai juga di handphone. Jadi, saya bisa tinggalin charger HP dan bawa charger laptop, atau kalau kebetulan kamu punya charger handphone yang wattnya besar, mungkin sampai 65 watt, itu juga bisa dipakai di sini. Pokoknya fleksibel. Di bagian samping atau port, Lenovo tampaknya mencoba minimalis karena di sisi kiri hanya ada 3, di mana salah satunya adalah untuk ngecharge. Ada logonya, dan pindah ke sisi sebaliknya, hanya ada satu USB-A yang berdampingan dengan tombol power. Kalau misal butuh tambahan seperti HDMI misalnya, dongle seperti ini adalah solusi yang bisa dipakai. Dari samping, sekarang kita pindah ke tengah, ada keyboard. Nah, saya suka sama keyboardnya karena enak dipakai untuk ngetik. Key travelnya oke, jarak antar tombolnya juga pas, dan ada backlit yang terang. Untuk touchpadnya, center to spacebar juga enak karena dengan posisi seperti ini, lebih nyaman buat saya ngetik, dan ya, laptop ini juga sudah dilengkapi sama precision touchpad. Pada kedua sisi di sampingnya keyboard, sebagian juga mungkin dari tadi udah lihat ada lubang-lubang yang merupakan speaker. Saya suka banget dengan penempatannya yang dari depan, jadi suaranya itu kalau lagi dipakai ngetik langsung ke kita dan bukan kayak kebanyakan laptop yang ada di bawah. Output suaranya kenceng, enak banget untuk dipakai nonton atau dengar musik, plus ada Dolby Atmos dengan berbagai presetnya. Namun yang mana yang bagus itu balik lagi ke preferensi masing-masing, sedangkan kalau saya justru saya sukanya kalau pakainya profile yang off karena lebih cocok aja sama kuping saya. Coba ya. Sekarang cobain speakernya. Dengan lagu salah satu yang merupakan kesukaan saya dari One Ok Rock. Ini volumenya 70%. Saya suka banget langsung gitu. Jadi nggak mantul ke meja atau bener-bener langsung ke kuping.
Lanjut ke bagian layar, satu-satunya hal yang kurang pas sama selera saya adalah finishingnya yang glossy. Jadi agak mantul-mantul gitu kalau dipakai dalam ruangan yang banyak cahaya yang terang. Namun dalam situasi new normal seperti sekarang, dimana banyakan juga kerja di studio, di rumah, dan nggak ada cafe yang punya cahaya terang banget, menurut saya bukan hal yang begitu terasa mengganggu. Tinggal di atur-atur aja sudutnya untuk dapetin view angle yang pas. Jadi buat saya ini udah oke, nggak masalah. Selebihnya nggak ada komplain karena bezel sekitar layarnya tipis dengan screen to body ratio 88% dan Lenovo masih tidak luput memasangkan True Block Privacy Shutter. Jadi ini adalah penutup buat webcam sehingga benar-benar nggak akan nampilin apa-apa saat tidak diinginkan. Lalu untuk kualitas panelnya juga bagus, NTSC 72% atau kira-kira 100% sRGB sehingga oke untuk dipakai kerja atau nonton. Serta nggak lupa juga di sini ada dukungan touchscreen. Tingkat responnya bagus dan dikombinasikan sama Active Pen jadilah perangkat yang cocok bagi mereka yang memang membutuhkan stylus dalam pemakaian sehari-hari. Saya sih bukan salah satunya jujur aja, namun tetap tambahan yang bagus karena saat perlu kayak tanda tangan dokumen gitu, saya nggak perlu lagi ke handphone atau tablet dan bisa langsung di laptop. Dan satu lagi yang belum saya omongin dari awal adalah performanya. Buat spek saya dulu, prosesor perangkat ini pakai generasi 10 Intel Core i7 1070U yang punya 6 core 12 thread, base frekuensinya 1,1, turbonya 4,7 dan punya smart cache 12 MB. Habis itu RAM-nya 16 GB, DDR4 2666 dan untuk penyimpanan ada SSD 512 GB M.2 NVMe. Sampai sini kombinasinya udah ciamik banget, tapi yakin juga sebagian ada yang mau tanya soal kemampuan grafisnya. Apa sih kartu grafisnya? Kalau ekspektasinya buat main game, jelas udah salah lini produk karena Yoga C740 yang hanya punya Intel UHD grafik ini bukan ditujukan untuk gaming. Bisa sih, tapi tentu saja dengan limitasi yang sangat banyak. Kalau mau gaming ya pakailah Lenovo Legion karena memang lebih cocok dan sesuai sama lini produknya. Oke, balik lagi ke 740. Urusan performa untuk aktivitas office saya itu kece banget. Untuk kerja pakai banyak tab browser, saya biasa 20-30 kalau lagi riset sesuatu, terus ada aplikasi Office, Spotify juga jalan di background. Saya sama sekali nggak nemuin performa yang melambat. Pokoknya tetap nyaman untuk multitasking. Lalu, hal yang juga tentunya saya coba menggunakan Lenovo Yoga C740 tidak lain buat ngedit video dan bisa ditebak lagi-lagi nggak ada kendala. Scrubbing file 4K formatnya MOV dengan preview 100%, lancar jaya, render pun cepat. Namun, buat yang mungkin butuh angka-angka dari pengujian benchmark, saya tes menggunakan PCMark dan Cinebench, dan berikut adalah hasilnya. So, kesimpulannya, saya senang dengan Lenovo Yoga C740. Saya senang dengan kemampuannya mengakomodasi berbagai aktivitas, saya senang dengan kualitas visualnya, saya senang dengan output speakernya, dan juga tentunya saya senang sama desain dan build quality-nya yang kokoh, serta bodinya yang ringkas. Terus kalau buat baterai, jadi pemakaian saya dengan aktivitas office yang cukup intensif seperti yang udah sempat saya omongin tadi ketika ngebahas performa, saya bisa dapat waktu sekitar 5 jam. Jadi saya emang seneng dengan Lenovo Yoga C740 meskipun ya selama pakai saya tidak benar-benar memaksimalkan potensinya untuk menjadi sebuah laptop convertible karena saya lebih sering menggunakan sebagai laptop profesional seperti ini. Namun buat banyak orang lainnya di luar sana mungkin bisa dimaksimalkan lebih dibandingkan saya. Kalau ditanya soal kekurangan, mungkin menurut saya adalah soal portnya yang sedikit, jadi untuk beberapa fungsi kita akan bergantung sama dongle, sedangkan kalau tidak adanya discrete graphic card, tidak ada kartu grafis tambahan, ya saya juga pengen ada yang lebih, namun kalau mengingat positioningnya sebagai laptop yang lebih diarahkan untuk profesional, untuk aktivitas produktif, menurut saya oke-oke aja dan tidak bisa dikatakan sebagai deal breaker. Jauh banget dari deal breaker. Jadi ya udah,
Kayaknya segitu aja yang bisa saya omongin soal Lenovo Yoga C740 kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan buat kamu yang tertarik untuk lebih detail soal perangkat ini bisa cek pada kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kamu beli Lenovo Yoga C740 ini di e-commerce, kamu bisa dapat triple bonus dari Lenovo Indonesia, dapat voucher e-commerce, ada voucher Grab juga, dan tambahan lainnya bisa pakai kode yang ada di sini. Untuk keterangan lebih lengkapnya bisa cek juga di deskripsi aja ya. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.